Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baiklah para jamaah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keimanan sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Artinya kita sebagai makhluk Allah ditetapkan oleh Allah untuk beragama, namun tidak sekedar beragama, kita meningkatkan iman kita dalam bentuk tidak hanya al-i'tiqad bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekedar meyakini bahwa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaiknya lebih daripada itu kita juga meningkatkan keimanan kita, mempertajam kalbu kita, kekuatan hati nurani kita, dan juga memperkuat logika kita sebagai manusia yang memiliki dua potensi tersebut. Pertama potensi akal, yang kedua adalah potensi kalbu atau kekuatan hati nurani yang mesti dipertajam. Selain beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan pada kesempatan kali ini akan disampaikan tentang beriman kepada hari akhir, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam ayat ini keteladanan yang kita ambil dari Rasulullah itu keteladanan yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Salah satunya adalah beriman kepada hari akhir. Jadi keteladanan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Wal yaumal akhir, dan hari akhir yang harus diimani. Ada beberapa istilah terma tentang hari akhir. Yang secara umum kita kenal adalah Yaumul Qiyamah. Dan ada beberapa nama-nama lain yang disebutkan dalam kitab-kitab tertentu, termasuk di dalam kitab yang ada di tangan saya ini, yaitu kitab tentang Tanqiyah Al-Qulub. Kitab ini menyebutkan bahwa beberapa istilah tentang hari kiamat itu, misalnya Yaumul Khusrah, hari kerugian, wa Yaumun Nadamah, hari penyesalan, wa Yaumul Haqqah, hari di mana bumi digoncangkan. Misalnya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Haqqah di juz 29, Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kazzabat Samud wa 'ad bil qari'ah. Jadi di surah Al-Haqqah ini, selain istilah Al-Haqqah di mana bumi diguncangkan, ada istilah Al-Qari'ah. Jadi benda-benda bumi ini berterbangan, dijadikan oleh Allah berantakan, terporak-porandakan sedemikian rupa, berterbangan. Ini diasosiasikan kepada kaum Ad dan kaum Samud
yang tidak beriman kepada hari akhir. Jadi istilah al-haqqah itu adalah hari kiamat di mana bumi digoncangkan. Kazzabat Samud wa'ad bil qari'ah. Telah berbohong, telah berdusta kaum Samud dan kaum Ad bil qari'ah, dengan hari kiamat. Kemudian dijelaskan di dalam potongan ayat berikutnya bagaimana bentuk hari kiamat yang diterpakan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Fa amma Samud fa uhliku bittaghiyah. Adapun kaum Samud dihancurkan oleh Allah bittaghiyah, dengan suara yang keras yang mematikan. Ini salah satu bentuk hari kiamat. Ya, karena hari kiamat yang sesungguhnya belum muncul pada waktu itu, maka kita menyebutnya adalah kiamat kecil, teruntuk kepada lokalitas kaum tertentu, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Wa amma Ad, dan adapun kaum Ad, fa uhliku, dan mereka dihancurkan birihin sorsorin atiyah, dengan angin topan, angin yang sangat kencang yang mendinginkan dan kemudian mematikan. Jadi dua bentuk kiamat kecil yang teruntuk, tersentuhkan, diterpakan kepada dua kabilah ini, sehingga kemudian menenggelamkan negeri mereka, karena kesombongan mereka. Karena mereka disebutkan di dalam potongan ayat kazzabat Samud wa'ad bil qari'ah. Berapa lama? Sakharha alaihim sab'a layal wa samaniyata ayyam husuman. Jadi ditimpakan kepada mereka itu selama 7 malam 8 hari. Ini kita menegaskan bahwa hari kiamat itu merupakan satu rukun di dalam rukun iman yang harus kita imani. Jadi sebagai muslim, sejak lahir jangan sampai kita tidak beriman kepada hari akhir. Di dalam ayat ini ditegaskan tentang keteladanan Rasulullah tadi juga. Salah satu yang disentuhkan keteladanan kepada umat adalah umat yang beriman kepada hari akhir. Maka di sini di dalam kitab ini dijelaskan ada banyak istilah-istilah tentang hari akhir. Jangan tidak beriman dengan hari akhir. Jadi ada disebut dengan yaumul qari'ah, atau disebut dengan yaumul qiyamah, yaumul khusrah, yaumun nadamah, dan ada beberapa istilah-istilah lain. Yaumul muhasabah, yaumul musa'alah, hari di mana segala amal perbuatan manusia dipertanyakan. Wa yaumul musabaqah, wa yaumut tammah, wa yaumul munaqasah, wa yaumul zilzalah, wa yaumut talaq, wa yaumul mudamdamah, wa yaumus sa'iqah, wa yaumul waqi'ah, wa yaumul hisab, wa yaumul iqab, wa ila akhirih. Dan banyak istilah-istilah tentang hari kiamat, hari di mana amal perbuatan manusia dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak hanya beriman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka berimplikasi kepada ada tuntutan keimanan kita kepada makhluk ciptaan Allah. Beriman kepada Allah bahwa Allah maujud dan berlawanan dengan adam, dengan ketiadaan. Nah, bila makhluk-makhluk Allah itu diciptakan dari ketiadaan, tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diciptakan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, beriman kepada makhluk-makhluk Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasul Allah,
beriman kepada qada dan qadar, dan lebih spesifik pada saat ini kita menegaskan bahwa kita mesti wajib dan lazim beriman kepada hari akhir dengan beberapa istilah-istilah yang dilekatkan kepada kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi sikap istiqamah dan kita diberi sikap tumakninah, dan serta kita diberi sikap al-ihtiyar, sikap kehati-hatian di dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya agama Islam tidak hanya berupa hal-hal yang bersifat pragmatis, hal-hal yang bersifat eksoterik, tapi agama Islam menyentuh dimensi-dimensi terdalam. Salah satunya adalah beriman kepada hari akhir. Demikian, wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.